bahwa bisnis itu dimulai dari passion dulu. Kenapa passion? Karena memang itu energinya di situ, energi semangat gitu ya. Mungkin kita bisa apa ya? Orang melihatnya kita kerja kayak 24 jam gitu. Padahal kita nggak ngerasa 24 jam itu. Mungkin kurang. Kalau fondasinya dari passion, Iya. Ketika itu juga kreativitas itu lebih mudah muncul. Ya, Seharusnya bisa blending gitu. Tapi ternyata ini kan dua dunia yang berpisah. Makanya ketika misalnya ada orang yang hobinya misalnya dia bikin komik, tapi dia nggak bisa ngejual komiknya, akhirnya dia bekerja di bidang yang lain. Sebenarnya itu bukan passion dia, tapi mungkin menghasilkan income. Iya. Nah, akhirnya dia bekerja tidak happy. Nah itu dia. Nah ini yang sebenarnya kalau bisa harusnya bisa ngeblending gitu. Selamat pagi di Kopi Opi Studio. Pada pagi hari ini satu hal yang sangat luar biasa, pagi inspiratif. Di Kopi Opi Studio telah kedatangan seorang yang sangat luar biasa, sangat inspiratif. Tokoh kaula muda, tokoh milenial, tokoh kreatif, dan yang paling penting tokoh inspiratif. Di sini telah hadir Bapak Aditya dan Bapak Anditya. Ayo. Oh, Aditya dan Anditya. Ya, selamat. Baru mulai pada salah. Ya, selamat pagi Pak. Pagi Pak Selamat Saud. pagi. Pak Bro. Gimana kabarnya pagi hari ini? Bos Di sehat. masa-masa pandemi, Sehat Pak. tetap menjalankan protokol kesehatan. Kesehatan. Ya, ini lagi disimpan maskernya. Memang kalau kita bertemu bertiga ini sesuatu yang sangat luar biasa pasti terjadi. Kalau tokoh-tokoh inspiratif ada di antara saya. Ya, bisa Pak Andi untuk sapa pemirsa dulu. Halo pemirsa Kopi Opi. Semoga pagi ini tetap sehat, tetap produktif, tetap bisa berkarya kreatif. Ya, Udah diwakili. sudah diwakili ya. Halo guys, jumpa lagi sama Mr. Bronze. Atau Yes. siapa nih? Alvin. Oh, Mr. Alvin. Luar biasa nih, ganti-ganti nama terus. Kita diskusi seru nih pagi ini bareng Mr. Alvin. Ya. Jadi kepada pemirsa dan netizen dan audiens yang ada di mana berada, kita ambil topik ini creative freedom. Ya. Ala Aditya atau Anditya sama saja di masa-masa pandemi. Mungkin sedikit saya berikan pendahuluan. Ya. Ada dua perubahan yang sangat radikal atau yang sangat progresif kita katakan yang kita alami di seluruh dunia, yaitu kita masuk di dalam suatu era digital dan masuk di satu era pandemi, yang mana era digital dan era pandemi berlaku di seluruh dunia, mengubah seluruhnya, mengubah transaksi bisnis, pola pergaulan dunia, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita di dalam menyikapi, termasuk di dalam berbisnis untuk di era pandemi dan di era digital? Di sini kita akan kaji lebih dalam, kita akan bahas bersama tokoh-tokoh inspiratif kita, yaitu mengenai khusus kreatif freedom. Ya, mungkin gimana? Langsung aja kita serahkan kepada yang ahli. Kreatif freedom ini gimana ini Pak Aditya dan Pak Aditya? Oke, mungkin Pak Andi dulu. Ya mungkin Pak Bron dan pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi benar, bahwa sekarang kita sedang dihadapkan dengan dua hal yang sangat mendadak Pak ya, yang sangat seperti revolusi yang memang sangat tiba-tiba dan mungkin sebagian besar kita tidak siap. Jadi saya mungkin men-sharingkannya itu pertama memang kita harus bisa menerima situasi itu karena memang tidak ada pilihan. Nah, kita memang harus bisa menerima situasi itu di mana kita sudah masuk di era digital, kita masuk di era revolusi industri 4.0 yang kita memang harus bisa menerima itu. Ketika kita sudah bisa menerima itu, kita memang harus siap untuk adaptasi. Nah, jadi memang kemampuan adaptasi itu yang mungkin
sekarang diperlukan. Jadi kita tidak bisa bertahan dengan pola-pola lama lagi karena sudah berubah. Nah itu yang mungkin selama ini kita sudah berada pada satu keadaan yang nyaman gitu ya. Kita sudah mungkin ketemu pola yang selama ini berjalan, tiba-tiba keadaan sudah berubah sedemikian kencangnya gitu ya. Nah itu yang mungkin ketika kita belum siap menerima ya akhirnya kita sulit untuk adaptasi Pak. Nah itu mungkin Pak Aditya punya apa namanya rumusan untuk adaptasi Pak. Ini rumusan yang mudah atau gimana Pak? Jadi disampaikan oleh Mr. Alvin tadi bahwasannya sekarang adalah era digital dan era kreatif ya, dan termasuk juga era pandemi. Iya. Nah, jadi era digital itu terkait dengan kreativitas. Nah, sekarang zaman sudah berubah karena adanya internet, kemudian ditambah lagi dengan IoT, ya kan, Internet of Things, kemudian AI, Artificial Intelligence, sehingga akhirnya mengubah yang disebutkan oleh Mr. Alvin tadi, tidak lagi seperti dulu konvensional. Ya. Dunia yang sekarang berubah dengan teknologi, semua sudah bisa dilakukan dengan digital. Ya. Kalau dulu kan kita banyak konvensional, ya. Belajar konvensional, kemudian kita katakanlah mendesain dulu juga konvensional dengan tangan, sekarang sudah dengan digital semua, ya sudah disentuh oleh digital, kita mau belanja sudah digital, pembayaran sudah digital semua. Nah, jadi tidak bisa diarahkan seperti kata Pak Andi tadi. Nah, sekarang kreativitas itu juga sangat mendominasi kemunculan digital ini. Kalau nggak kreatif nggak bisa muncul beragam teknologi-teknologi keren digital sekarang ini. Nah, mungkin sebelumnya kita nggak terbiasa belajarnya online, mungkin sedikit-sedikit gitu. Tapi begitu masuk lagi era pandemi, mau nggak mau kita jadi harus learning lebih dalam lagi gitu. Karena nggak bisa kemana-mana. Lebih menyesuaikan lagi ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita nggak bisa keluar, kita harus banyak di rumah, maka aktivitas dilakukan dengan dominan digital. Jadi kira-kira begini Pak. Ya. Ini kan kita belum siap ini sebenarnya di era digitalisasi. Betul. Tapi kita mau tidak mau suka tidak suka Dipaksa ya. dipaksa menerima dulu. menerima Iya. dan harus belajar menyesuaikan Adaptasi, betul. bisnis kita dengan era Ya, digital. betul. Nah, di ini juga belum selesai. Lalu kita masuk di dua era yang bersamaan, yaitu era pandemi. Iya. Artinya menyesuaikan kembali. Iya. Nah, kira-kira ketika saya ingin masuk di dalam era digital, kira-kira bisnis-bisnis kreatif yang ingin saya lakukan di era digital ini, kira-kira apa yang bisa ya? Karena terkadang kita juga bingung, karena dunia era digital ini juga kita belum mengerti, belum paham dan harus menyesuaikan. Belum selesai, masuk lagi di pandemi. Kira-kira kalau saya ingin bisnis kreatif ini, bisnis kreatif yang bagaimana ini? Iya. Yang ingin saya lakukan. Iya, sebenarnya menarik Pak Alvin dan disampaikan Pak Aditya tadi. Sebenarnya kunci solusi salah satunya itu berpikir kreatif Pak. Nah disitulah peran kreatif itu seharusnya menjadi apa ya? Karena kreatif sendiri kan sebenarnya mencari jalan keluar. Gitu. Iya. Nah, jadi esensi yang sebenarnya perlu kita pahami itu bagaimana kreativitas itu bisa menjadi jalan keluar untuk situasi yang mungkin sudah complicated ini Pak. Iya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah sangat nyaman dengan pola-pola lama sehingga kita tidak lagi berpikir berpikir untuk kreatif ya kita memang sangat kesulitan Pak. Saya itu sangat kesulitan itu. Tapi ketika kita bisa mulai mencoba untuk berpikir kreatif itu sebenarnya kan mencari jalan keluar terhadap masalah yang datang gitu. Karena kalau tidak dengan cara kreatif sulit untuk menemukan jalan keluar itu Pak. Kita jangan menyerah. Sudah pasti Pak. Memaksakan diri untuk berpikir kreatif Iya. dan wajib. Dan itu kreatif itu menurut saya itu apa ya sumber energi yang sebenarnya nggak ada habisnya Pak. Dan semua orang bisa. Iya, semua orang sebenarnya bisa. Nah itu yang mungkin belum banyak yang bisa meyakini gitu ya. Bahkan di Sumbat sekalipun sebenarnya kreativitasnya masih keluar Pak sebenarnya. Cuman mungkin kita karena sudah terbiasa dengan pola-pola yang rutinitas, pola-pola yang sehingga itu tidak terlatih untuk ini Pak.
Nah, budaya yang kita terbiasa dengan pola rutinitas itu udah jadi suatu budaya. Iya. Nah, Udah jadi habit, masuk Pak. menjadi budaya baru, yaitu budaya kreatif. Ini kan sebenarnya yang menjadi masalah juga. Iya, betul. Karena sebenarnya kita sejak kecil kan itu sudah kreatif ya. Makanya identik kalau kreatif itu kayak kita ngeliat anak-anak, ya kan kreatif banget tuh. Iya. Bisa menjadi tiba-tiba superhero gitu kan. Itu kan dari kreatif ya gitu. Kemudian mereka bisa menggambar secara bebas. Kalau kita sekarang sepertinya mau menggambar itu kaku, mikir dulu. Jadi banyak penghambat-penghambat kita akhirnya tidak terlalu kreatif karena ketika kita sudah mungkin mulai masuk ke jenjang pendidikan, kita sudah lebih diarahkan untuk lebih ke sifatnya yang logik di sains gitu ya. Padahal sebenarnya kreativitas itu sebenarnya harus terus dikembangkan juga. Karena dengan kreativitas itulah dia bisa menemukan banyak solusi, banyak jalan keluar, sehingga dalam kehidupan dia bisa lebih struggle, bisa lebih survive gitu. Jadi kalau kalau sulit, di bidang era digital ini, misalnya saya mau ingin berbisnis di era digital ini, Iya. nah, Iya. kunci yang pertama saya harus kreatif. Iya, betul. Lalu yang kedua mungkin yang menerima dunia online ini Mm-mm. adalah udah dunia fakta ya sekarang. Walaupun kadang kita masih susah untuk masuk ke dalamnya. Iya. Karena kan tidak terbiasa ya. Kita tidak hidup di era ini sebenarnya kan. Kalau anak sekarang ya sudah sangat Sekarang familiar sekali. sudah biasa. Mereka malah nggak terbiasa dengan angkutan apa namanya ya, yang mungkin kita bilang angkutan umum yang seperti misalnya apa namanya angkot ya. Mereka terbiasanya ya, ya pakai Sekarang aplikasi. sudah online ya. Ya, karena mereka memang sudah langsung hadir di tengah situasi yang memang sudah seperti itu teknologinya. Jadi kita yang Harus menyesuaikan. sebelum itu, iya sebenarnya Dan harus. mereka nggak kenal SMS. Kita nggak kenal. Kita masih kenal SMS. Mereka sekarang tinggal chat aja. Bahkan surat sebenarnya. Messenger. Kita masih surat menyurat dulu masih. Bahkan sebelum lagi kan. Iya, masih jauh. Mungkin mereka kalau dikatakan SMS, apa itu SMS? Mungkin mereka begitu. Apalagi surat ya. Karena mereka udah by WA aja ya. Ya aja. Apalagi surat. Apalagi surat. Udah. Oke, lalu katakanlah kita sekarang punya bisnis yang dulunya mungkin menjalankan bisnisnya itu dengan pola-pola yang konvensional. Iya. Dan sekarang kan tidak bisa lagi tuh Iya. dengan cara konvensional. Iya. Harus berubah ke digital. Iya. Nah, padahal kita itu tidak terbiasa dengan digital. Iya. Apakah kita pakai orang itu untuk bantu kita atau kita belajar? Iya. Iya. Kita udah mentok semuanya untuk belajar. Pokoknya kan cari uang aja. Nah, ini ada tips atau trik nggak untuk pelaku UMKM lah kita katakan ya. Iya. Yang biasa dia dengan konvensional, dia harus memperdagangkan dagangannya dengan cara digital. Kan dia susah masuk ke dunia. Iya. Betul. Ada tips atau trik kira-kira? Ya, sebenarnya sebelum sampai ke situ Pak Alvin, sebenarnya saya pengen berangkat dari apa yang saya dan Pak Aditya jalani. Kita menjalani bisnis itu yang memang dimulai dari passion kita, Pak. Saya ingin mulai dari situ dulu, sehingga itu jadi fondasi yang mungkin bisa cukup kuat ya, yang benar-benar jadi fondasi kuat ketika nanti akan mengembangkan aspek ya marketingnya, karena tujuan akhir bisnis itu kan income. Iya. Artinya maksud saya begini, saya kepingin teman-teman gitu ya, itu bisa mulai berpikir bahwa bisnis itu bukan dimulai dari wah saya kayaknya ngikut teman karena dia itu usahanya misalnya konveksi, terus kemudian sepertinya penghasilannya sudah besar gitu ya, terus kemudian kita tiba-tiba ikut itu. Tidak ada yang salah dengan bisnis yang mengikut sebenarnya, tetapi menurut saya fondasinya tidak kuat. Iya. Nah, sehingga poinnya adalah ketika kepingin bisnis sebelum sampai ke proses teknis digitalnya, sebenarnya saya kepingin teman-teman itu punya gambaran bahwa bisnis itu dimulai dari passion dulu. Kenapa passion? Karena memang itu energinya di situ, energi semangat gitu ya. Mungkin kita bisa apa ya? Orang melihatnya kita kerja kayak 24 jam gitu. Padahal kita nggak ngerasa 24 jam itu. Mungkin kurang. Kalau fondasinya dari passion, Iya. ketika itu juga kreativitas itu Ya. lebih mudah untuk muncul. Ya, karena kita sudah diliputi dengan apa ya? Dengan energi yang positif, senang. Di situ muncul semua hal-hal yang apa ya? Yang hormon kita juga ikut happy gitu. Di situ jauh lebih mudah sebenarnya. Sebenarnya poinnya di situ, Mr. Alvin. Harusnya kan dari passion, karena passion itu adalah minat kita. Kita semua punya minat, kita semua punya kesukaan gitu. Nah, kenapa kesukaan itu? Mungkin
gambaran yang lebih simpel bisa diterima itu adalah hobi. Itu hobi itu sebenarnya passion. Karena di situ kita sangat antusias. Nah biasanya kan di hobi itu kita sangat antusias gitu. Cuma problemnya adalah seringkali hobi itu kan kepuasan, kesenangan batin, ya, excited gitu. Tapi nggak bisa menghasilkan income. Jadi ada dua dunia ini. Dunia passion, dunia kepuasan batin dengan dunia materi. Karena kan nggak terhindarkan dunia materi ini. Kita mau makan mesti pakai duit, ya kan? Cost operasional. Jangan kan itu. Beli obat aja kita harus pakai duit gitu. Nah ini kan seharusnya ini bisa blending gitu. Tapi ternyata ini kan dua dunia yang terpisah. Makanya ketika misalnya ada orang yang hobinya misalnya dia bikin komik, tapi dia nggak bisa ngejual komiknya, akhirnya dia bekerja di bidang yang lain. Sebenarnya itu bukan passionnya, tapi mungkin menghasilkan income. Nah akhirnya dia bekerja tidak happy. Nah itu dia. Nah ini yang sebenarnya kalau bisa harusnya bisa nge-blending gitu. Jadi kita bekerja itu di bidang yang kita sukai. Jadi kepuasan batinnya dapat, materinya dapat. Nah itu challenge-nya, tantangannya seperti itu sebenarnya di sini. Lalu yang kedua mungkin ini ya, ada juga sejalannya antara era digital ini dengan era pandemi. Di era pandemi itu kan kita harus menjaga jarak. Nah era digital ya nggak perlu main jarak dekat-dekat, jarak arus ya. Dari rumah aja kita bisa bisnis, sudah lintas ruang, lintas. Lalu di pandemi ini kan ya sejauh mungkin dia lebih harus di stay at home, nggak keluar. Kalau kita mau transfer duit ini bisa saja udah melalui online ya. Jadi sebenarnya seiring ya antara masuknya era digital langsung sebenarnya dengan era makanya kira kita dipaksa kan. Sebelumnya pandemi kita masih ya setengah-setengah kan digital itu kan. Belum bisa mau misalnya contoh simpel aja lah, pembelajaran. Kita kan dulu sebelum pandemi kan udah punya pembelajaran online kan. Udah punya sistem pembelajaran online. Tapi kan nggak jalan, ya kan? Malah kadang-kadang mungkin ya belum jadi benar lah gitu kan. Hanya mungkin sedikit-sedikit aja gitu kan. Tapi begitu masuk ke pandemi, mau nggak mau kan orang dipaksa untuk belajar online itu gitu. Nggak ada pilihan gitu loh. Sekolah belum bisa tatap muka, ya kan? Jadi sebenarnya pandemi itu ya punya sisi positif ya. Sesuatu kan ada positif negatif ya. Negatifnya kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman gitu kan. Tapi positifnya mungkin kita jadi lebih belajar lagi. Bahwasanya sebenarnya dulu sudah ada pembelajaran online yang belum di-handle dengan baik gitu loh. Tapi begitu pandemi mau nggak mau kan jadi belajar online gitu loh. Seperti itu. Lalu inilah yang kedua di situ masuk di era digital. Itu banyak bisnis-bisnis yang berkembang. Konvensional sebelumnya. Konvensional yang mungkin tidak sesuai dengan zamannya lagi, era ini. Nah, tapi di dalam waktu yang bersamaan juga banyak bisnis yang bermunculan baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, yang sebelumnya tidak ada. Jadi di dalam dunia era digital ini banyak bisnis menyebabkan bisnis berkembang karena tidak sesuai dengan zamannya, tapi memunculkan bisnis-bisnis baru. Nah, untuk masuk ke dalam bisnis-bisnis baru ini yang sesuai dengan era digital, ini kan membutuhkan pembelajaran, pengalaman dan sebagainya. Nah, ketika kita gimana untuk masuk ke dalam bisnis yang baru di dalam era digital ini? Karena kita juga bingung bisnis apa itu di dunia online. Nah, mungkin kalau yang sudah terjadi udah ada orang ngelakonin, kita tinggal lihat aja bisa nyontoh ya. Iya, mencontoh. Tapi mengkreat yang baru, menciptakan ya, itu gimana caranya itu? Sebenarnya kalau sharing sedikit Mr. Alvin dari saya dan Pak Aditya itu kan mendirikan konsultan desain dan animasi ya. Jadi studio animasi dan studio perencanaan desain gitu ya. Karena basic kita juga di arsitektur. Sebenarnya kunci yang perlu diperhatikan itu buat teman-teman gitu ya. Bagaimana kita menguasai teknologinya sebenarnya. Jadi ketika saya dan Pak Aditya itu mendirikan konsultan desain gitu ya. Kalau kita masih pakai pola yang lama, sudah pasti kita ketinggalan. Kita masih pakai, jangankan pakai mesin gambar ya, karena kami belajar juga masih mesin gambar. Pakai CAD yang 2 dimensi sebenarnya juga sudah bisa dibilang ketinggalan sebenarnya. Artinya orang sudah memulai gitu. Sementara kalau kita ngekor ya kita sulit untuk muncul. Waktu itu saya dan Pak Aditya memang sudah passion di animasi dan kita itu cari teknologinya. Karena menurut saya sebenarnya apapun itu
kalau kita bisa menguasai teknologinya yang mungkin waktu itu belum dikenal gitu ya, dan belum apa ya, kita bisa menguasai walaupun mungkin di awal butuh adaptasi bagi klien-kliennya. Jadi poinnya Pak Mr. Alvin, waktu itu kita pakai animasi 3 dimensi. Animasi. Iya, tapi tahun 2001. Waktu itu mungkin orang terkaget-kaget, Mr. Alvin. Mereka bilangnya, wah, pakai gini 2 dimensi aja juga klaim oke kok. Kenapa kita mesti beralih ke sana? 3 dimensi. Iya. Kalau 5-6 tahun belakangan ini mungkin kita sering lihat itu di iklannya Podomoro gitu ya, kan apartemen, kondominium, mall, perumahan dan sebagainya lah. Gitu. Artinya ketika kita menguasai, artinya apapun bisnisnya, ini saya kepingin sharing ke teman-teman, apapun bisnisnya, kalau teman-teman menguasai teknologinya, sebenarnya kuncinya di teknologinya sebenarnya. Artinya bisnisnya bisa sama gitu ya, sama-sama konsultan, sama-sama sama-sama bisnis apapun lah gitu ya, konveksi atau apapun lah itu, furniture. Tapi ketika teman-teman menguasai teknologinya gitu, teman-teman punya satu teknologi yang pamungkasnya gitu. Sebenarnya itu bisa membuat teman-teman itu tidak sekedar survive, tapi bisa loncat lebih tinggi lagi. Iya, sebenarnya. Dan saya tambahkan sedikit, Mr. Alvin, dan yang menghidupkan itu adalah kreativitas kita. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya potensi dari kreativitasnya, cuman kreativitasnya itu tidak dimaksimalkan lagi. Makanya kadang-kadang dia akhirnya mentok gitu. Tapi kalau dia kreatif, dia selalu bisa ketemu banyak peluang, dia bisa ketemu banyak solusi gitu. Jadi kreativitas ini yang sebenarnya harus dihidupkan gitu, sehingga dia bisa survive gitu di era apapun. Kalau kreatif itu dia bisa survive. Jadi gimana ini dengan support dari pihak regulator dan pemerintah? Ya. Bahkan kalau nggak salah sampai kementeriannya udah ada ya? Sudah ada. Ada ya? Sudah ada. Awalnya kan nggak ada tuh. Awalnya nggak ada. Sampai kementeriannya juga udah ada. Iya. Tapi gimana dari pihak pemerintah untuk menyikapi perkembangan ini? Nah ini, iya Pak Mr. Alvin, ini memang klise ini. Maksudnya problem yang sudah lama dan sepertinya masih terus berlanjut. Jadi memang kalau di sini Mr. Alvin tanpa bermaksud untuk kita mengeluh, dan sebaiknya memang tidak mengeluh. Tapi memang kita mungkin cerita fakta ya. Memang harusnya saling terlink gitu ya, saling duduk bareng antara pemerintah diregulasi dengan pelaku-pelaku di industri kreatif ini. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan 2001 mungkin 19 tahun ya, hampir 20 tahun kita di industri ini, apalagi di Kota Medan, memang ini kayaknya masih belum diperhatikan. Jadi kita masih jalan dengan kemampuan kita gitu, dengan seharusnya mungkin kalau saya lihat sebagai sedikit pembanding, Upin Ipin di Malaysia itu sepengetahuan saya pemerintahnya mensupport dari awal. Mensupport ya. Ya, yang saya dengar ceritanya itu disekolahkan gitu ya, khusus untuk ini, kemudian tidak dilepas gitu. Ketika kembali itu difasilitasi dan diberi porsi gitu ya. Konon kita membandingkan dengan Tiongkok sana, dengan Cina itu lebih dahsyat lagi. Tidak boleh ada siaran animasi luar, lokal harus hidup gitu. Jadi memang pertanyaan Mr. Alvin itu memang sebenarnya kita agak sulit menjawab karena mungkin bukan diregulasi, tapi memang cukup jadi PR itu. Iya. Betul. Artinya apakah pemerintah sudah membuat regulasi? Saya lihat pemerintahnya bingung. Pemerintahnya mungkin bingung. Belakangan mungkin sudah mulai ya, tapi mungkin butuh didorong lagi, Iya. perlu dioptimalkan lagi. Karena tahun 2000 zamannya Pak SBY itu kan sudah dibuat BEKRA, Badan Ekonomi Kreatif. Iya. Nah sekarang sudah masuk ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Mudah-mudahan dari situ bisa didorong lebih maksimal lagi. Nah, ini kan dalam benak saya ya, industri kreatif itu kan terpikir gitu ya, atau terbayang itu ya kalau perfilman, broadcasting, advertising, desain, hal-hal yang begitu ya. Arsitektur masuk di situ Pak. Arsitektur, Interior, arsitektural ya. Film, animasi. Iya, film, animasi, musik, fashion, ya. Musik juga ya, musik, fashion. Ya. Nah itu yang berkaitan dengan kreativitas. Nah, di pandemi ini itu yang harus mau kita itu kan satu bidang bisnis tersendiri mungkin, atau satu bidang
apa ya skill atau kemampuan kompetensi seperti itu. Betul. Nah di pandemi ini dengan keterbatasan yang sangat luar biasa ya bertemu dengan orang yang kita terbatas, orang-orang buat film, makanya besok kan juga ada gitu. Nah mau tidak mau kan kalaupun kita mau pasang iklan ya share-nya itu harus melalui media online, melalui platform-platform yang ada di media online. Nah sebelumnya dan sekarang itu berbeda nggak sih? Kalau yang sebelumnya kan kita bisa kasih ke televisi, ke radio, bahkan ke media cetak, ke majalah. Sekarang saya rasa nggak kesini lagi. Dia masuk ke platform bisnis yang ada di marketplace yang ada di ini. Nah, itu tantangannya gimana itu sebelum dan sesudah itu? Ya, memang sebenarnya dengan sekarang sudah mulai munculnya media online ya, sudah luar biasa, sosial media, YouTube, kemudian macam-macam ya, TikTok segala macam. Nah itu kan membuat akhirnya ada media-media baru yang menjadi penyaluran kreativitas sebenarnya. Kalau dulu orang pengen dilihat masyarakat luas, dia harus ke TV, kan susah masuk ke TV itu. Media Atau ya kan agak susah, bayarnya mahal. Tapi hanya memanfaatkan sosial media, dia bikin kreativitas yang positif, itu udah luar biasa. Cuma kan sayangnya banyak yang negatif. Pengen cepat viral, akhirnya bikin hal-hal yang ya kadang melanggar norma aturan kan. Dan sebaiknya jangan yang begitu gitu. Kreativitas itu kan kadang-kadang beda-beda tipis tuh. Sama yang kreatif. Jadi kreatif itu kadang-kadang dibelok-belokkan nanti jadi yang terlalu kreatif ya, yang kadang-kadang nyerempet ke ya yang nggak pas lah gitu. Nggak benar lah. Ya nggak benar kan jangan juga sampai seperti itu, ya kan. Nah jadi sebenarnya sekarang ini kreativitas itu sebenarnya sudah jadi kebutuhan, needs gitu. Karena orang sekarang berkreativitas, dia syuting, kemudian dia tampilkan di sosial media, banyak yang suka, dia bisa menjadi selebgram segala macam gitu. Jadi sebenarnya sekarang eranya sudah lebih mudah gitu. Makanya banyak artis yang hijrah juga akhirnya kan ke media online gitu. Jadi karena marketnya udah bergeser ke situ. Artis hijrah ke media online ya. Saya mau hijrah jadi artis. Jangan itu. Iya. Jadi ya memang sangat menarik ya. Jadi ini menjadi perbincangan dunia. Bahkan pemikiran-pemikiran dunia juga berpikiran ini untuk dua perubahan yang sangat progresif ini. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan dunia ya. Pandemi dan era digital. Nah, tantangannya juga menjadi tantangan yang baru. Yang mana kita belum pernah mendengar atau menerima tantangan yang baru ini sebelum-sebelumnya. Ini yang menjadi dasar diskusi yang sangat menarik. Nah, tapi secara umum pemerintah ini kita kembali lagi ke pemerintah. Memang sebenarnya saya setuju pemerintah bingung karena tapi artis nggak bingung ya. Karena para ahli aja bingung. Ya. Tapi ada nggak supportive yang konkret lah atau dukungan yang konkret setelah dibentuk kementerian itu untuk memajukan industri kreatif di era digital ini? Dari pemerintah sudah ada nampak enggak gitu? Jadi nggak hanya normatif sebatas peraturan-peraturan seremoni tetapi peraturan itu dijalankan atau nggak dijalankan. Nah, tapi program-program konkretnya lah. Sebenarnya gini, Mr. Alvin, saya melihatnya memang sebenarnya pemerintah itu harus turun tangan ya. Jadi kalau seperti yang tadi saya sharing sekilas, kalau tidak ada regulasi yang memuat aturan stasiun kita itu wajib tayang, sama seperti kayak di perumahan itu kan dulu ada aturan dan sekarang harusnya juga masih berlaku. Di kawasan yang sekian hektar itu harus ada rumah subsidinya. Masalah persentase lah gitu, apakah persentasenya dulu kalau saya tidak salah pembagiannya 60-40 gitu. Nah jadi yang 60 itu yang memang menengah ke mahal gitu ya, ke high gitu, kemudian yang 40-nya ke yang subsidi lah gitu. Nah seharusnya ada regulasi yang bisa jadi angin segar gitu ya, ketika stasiun TV itu wajib menayangkan produk lokal. Sebenarnya di situ ada kesempatan produk lokal itu bisa dikonsumsi oleh yang kita memang, karena selama ini masyarakat kita yang sekian ini cuma jadi mangsa dari
ini lain gitu. Jadi artinya sebenarnya ketika kita bisa memanfaatkan potensi jumlah penduduk kita sebagai konsumen dari produk kita, sebenarnya itu sudah poin yang luar biasa sebenarnya. Artinya kalau selama ini tidak ada regulasi yang membantu untuk stasiun TV swasta itu menayangkan animasi lokal, nggak usah lah kita seminggu sekali aja gitu ya misalnya. Ini kan tidak, sehingga akhirnya yang berlaku ya sistem yang memang sudah ada basis masanya itu yang dibeli. Doraemon dari zaman saya SMP sampai anak saya udah SMA, ya Nobita kelas 6 SD aja tetap masih terus. Padahal kita sudah tua ya. Saya heran tuh nggak tamat SD-nya tuh bilang. Artinya anak saya SMA pun sudah SMA tapi masih ya luar biasa. Artinya maksudnya begini, stasiun TV pasti hitungannya profit dong. Pasti. Hitungannya profit. Iya. Basis masa jelas gitu loh. Ketika dia menampilkan animasi lokal, basis masa belum ada. Itu pertama. Kedua, memang Jepang menjualnya dengan murah. Satu episode itu ya mungkin 6 juta, 7 juta, paling banter 10 juta. Animator kita mungkin disuruh bikin dengan biaya 10 juta, mungkin katakanlah bisa bikin seperti itu juga misalnya. Tetapi balik lagi stasiun TV-nya mau nerima nggak? Iya. Mau beli nggak? Bahkan menurut saya sebenarnya mungkin cost-nya lebih besar dari itu. Jepang kenapa bisa jual murah itu karena mereka sudah massal, sudah industrinya sudah jalan, mereka massal. Dan stasiun TV beli kan nggak cuma 2, 3, 4, 12 episode, langsung ratusan episode. Iya, massal belinya. Dan Jepang jual juga massal. Sebenarnya enak ya, contoh gini lah, ini kan Indonesia ini berbagai suku. Iya. Suku itu kan kearifan lokal. Benar. Nah, kalau lah difilmkan apakah berupa animasi atau dia mengangkat satu budaya Konten lokal itu. kearifan lokal berupa budaya, lalu dengan era digital ini kita bisa mempromosikan ke seluruh dunia. Potensinya besar. Potensinya besar. Cuman itu tadi kita ya berbagai faktor lah. Mungkin supporting dari beberapa pihak terkait belum maksimal, gitu kan, masih menganggap mungkin produk dari luar itu yang lebih baik. Gitu. Padahal kita potensi luar biasa. Contoh simpel sederhana misalnya ya rendang aja jadi makanan terenak sedunia, gitu kan? Padahal masih banyak kan makanan-makanan yang lain yang populer di hotel-hotel atau di restoran-restoran terkemuka, tapi rendang. Kemudian kalau kita bicara kuliner kan termasuk di subsektor kreatif sebenarnya. Nah kalau kita bicara misalnya ke film The Raid misalnya, itu luar biasa kan? Bagaimana itu bisa mendunia? Padahal dengan silat ya, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dikemas dengan support dari banyak pihak, kemudian dikemas betul-betul dengan baik gitu, ya bisa gitu. Ya banyak potensi sebenarnya. Itu bisa mengangkat sampai gitu memang butuh semua pihak. Tidak hanya budaya kita, makanan kita, budaya. Kita makanannya jadi lapar. Makanan rendang kita enak. Iya ya. Itu bisa mendunia seharusnya. Kok jadi pengen rendang ya? Iya. Ya benar ya. Kalau dengan kan dipermudah ini semua di era digital ini. Betul, benar. Kita mau belanja dari antar lintas negara juga udah nggak seperti dulu. Benar. Dulu kirim surat aja dari satu titik ke titik lain harus pakai buru merpati atau kaos. Sekarang udah enak Udah pas itu ditembak nggak nyampe ya. Apalagi kita kemas satu produk kearifan lokal, apakah makanan, apakah hasil pertanian, ikan dan sebagainya. Kita buat dalam bentuk kemasan yang baik, kita desain, lalu kita buatkan apakah dengan brandingnya atau apa brandingnya. Luar biasa. Yang mana brandingnya itu, desainnya itu, konsepnya itu yang seperti mencerminkan konsep atau wujud daripada daerah itu. Nah, karena itu kan sesuatu hal yang baru ketika kita kirim ke luar negeri, mereka nggak pernah lihat. Keren ya, unik, sesuatu yang mereka nggak pernah. Iya. Nah itu kan butuh kreativitas. Benar. Untuk mewujudkan itu. Nah ini yang penting sebenarnya. Karena kita sendiri di Medan sebenarnya harusnya bisa bisa juga lebih kreatif lagi kota ini sebenarnya gitu. Karena kita lihat kota-kota misalnya katakanlah di Jawa gitu. Kita kan sering juga misalnya ke Jogja gitu. Di sana tuh kreatif banget loh. Setiap bulan tuh ada yang baru tempat wisatanya atau ada kafenya yang unik-unik gitu kan. Kemarin kita juga ada ke beberapa kafenya gitu. Mereka bisa mengemas
menjadi sesuatu yang kreatif gitu. Padahal sebenarnya itu banyak di sini. Ya, saya ngambil contoh itu mungkin kayak Banyuwangi kan luar biasa bupatinya. Memang konkret dia mulai mungkin di sini teladan ya kita harapkannya. Artinya bupatinya itu memang revolusioner ya. Bandung mungkin sekarang kita lihat sekarang sudah jadi gubernur ya di Jawa Barat. Artinya maksudnya sebenarnya ketika regulasi bisa ini sebenarnya bisa cepat memunculkan Banyuwangi tadi nggak dikenal loh. Saya kenalnya malah ikon negatif ya. Tapi Pemimpinnya, regulatornya punya Bagus. kemauan untuk luar mengubah biasa, sangat luar biasa kalau kita sekarang ke Banyuwangi itu luar biasa. Mereka Sekarang udah jadi ikon. Jadi ikon wisata Dulu kan tempat ini wah, kan, itu angker. identik angker Banyuwangi itu, tapi bisa Malah keangkerannya bisa dijual loh. Iya, Bisa dijual, dikemas gitu. ya, Menjadi wisata horor. Itu kan orang nyari-nyari juga gitu. Nah, sebenarnya aktivitas itu bisa mengemas itu gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa dijual dan menghasilkan income gitu. Ya bayangin misalnya tempat angker horor gitu kan orang males gitu. Tapi dikemas dengan branding. Ayo nyobain satu malam berkeliling ke tempat yang ditakuti orang, bla bla bla, dikasih branding, dikasih desain yang menarik. Orang jadi tertarik gitu loh, ikut gitu. Jadi sebenarnya aktivitas yang menentukan. banyak hal-hal yang bisa kita angkat, baik dari kearifan lokal, budaya, produk dan sebagainya. Banyak. Kalau setelah pembahasan ini, soalnya kita nggak perlu khawatir ya masuk ke dalam sebenarnya dunia era digital. ya, Sebenarnya justru sangat membantu. Teknologi ini membantu Mungkin sebenarnya. kita nggak memaksakan pikiran mungkin ya. ya karena kita Setelah sudah bahas, ternyata kan nggak ada masalah. sebenarnya karena kita sudah terlingkupi dengan kenyamanan di pola lama itu. Kita sudah mungkin penghasilan bulanannya udah jelas, sehingga ketika tiba-tiba datang sesuatu yang sebenarnya malah banyak positifnya, kita ngelihat itu seperti merubah Ketakutan dulu. iya ketakutan merubah penghasilan yang selama ini udah, padahal ini potensinya bisa Dan sifat alami manusia itu kan kalau sudah nyaman nggak mau berubah. Benar. Zona nyaman gitu. Dia learning itu kan capek gitu loh. Tapi manusia kalau nggak learning, nggak belajar, ya tidak akan bertumbuh gitu loh. Nah ini kadang-kadang mungkin orang udah nyaman dalam kondisi sekarang, begitu dihantam oleh disruption, akhirnya dia merasa kalah gitu. Padahal sebenarnya dia harusnya bisa berselancar di situ untuk lebih naik lagi gitu. Contoh misalnya sederhana, kita kan di Dreamers Animation itu nulis buku gitu ya. Iya, Kita bikin buku gitu kan. Nah, kalau dulu kita mesti nyetak tuh sampai 3.000, itu kan biayanya tinggi. Kalau sekarang bisa cetak 10 aja, karena teknologi kan makin murah, lebih simple. Kita dulu nunggu cetak tuh bisa sampai setahun. Kalau sekarang 1 minggu udah jadi. Jadi kan aktivitas kita lebih mudah di era teknologi ini, lebih dipermudah. lebih cepat. Kita bisa juga jualan bukunya juga pakai online. Kalau dulu jualannya kan mesti harus datang satu-satu gitu kan ke ya perusahaan atau kemana nawarin gitu kan. Kalau sekarang tinggal taruh di sosmed, orang order beli. Jadi sebenarnya mengenerate money, uang sebenarnya cepat sih. Cuma kadang-kadang kita nggak mau learning sih, nggak mau belajar lagi. Ke depan ini saya rasa udah bisa full ini nanti kita masuk ke dalam dunia era digital ya. Kalau sekarang kan masih ada yang masih ada yang konvensional, bertahan seperti tapi nanti mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan Mau nggak mau. kita udah full main sudah di full dunia online. online. Kalau dulu ketika saya mau berbisnis, saya cari tempat usaha itu maunya di persimpangan jalan, strategis, banyak kampus. Sekarang nggak perlu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak perlu. Iya. Sekarang udah di rumah-rumah aja, buka kantor, Iya. daripada macet ke sana, apalagi di kota Jakarta yang kota besar, Benar, Mr. itu Rafi. udah menghabiskan energi. Sebenarnya Mr. Rafi yang perlu kita perhatikan sebenarnya konsumennya. Sebenarnya kita bisnis kan melihat konsumennya. Konsumennya sekarang nggak mau capek lagi. Mungkin tapi mereka kalau traveling mau. Kalau capek-capek pergi ke mall atau apa, sepertinya udah atau ke mana gitu ya ke tempat. Sepertinya mereka sudah nggak seperti kita dulu ya kita karena nggak ada teknologi itu, mereka dengan HP tinggal buka terus mereka tinggal pesen gitu ya. Sehingga poin saya maksudnya teman-teman nanti kalau mau apalagi baru mau mulai berbisnis, sebenarnya perhatikan konsumennya. Jadi kalau target teman-teman itu konsumennya memang mereka-mereka yang milenial sekarang ini, ya sepertinya sudah mutlak harus terjun ke online ini gitu. Sehingga membuka toko yang perlu kos apalagi strategis itu berapa per tahun sewanya misalnya, itu bisa diganti ke mempersiapkan infrastruktur online-nya gitu. Nah, sehingga teknologi sekarang itu sudah sangat memudahkan siapapun untuk berbisnis sebenarnya. Makanya kita nyebutinnya creative entrepreneur.
Jadi kreatif dan wirausaha kan. Nah, Iya. wirausaha yang bergerak di dunia kreatif. Apa aja dunia kreatifnya? Kalau berdasarkan dari pemetaan dari pemerintah ada 17 yang termasuk ke Nah, apa aja bisnis itu? kreatif. Ada arsitektur, ada desain interior, ada desain grafis atau DKV, desain komunikasi visual, ada seni rupa, ada penerbitan buku, ada fashion, ada kuliner, ada televisi dan radio, ada advertising, ada game, ada aplikasi, ada seni pertunjukan, total ada 17. Tria juga ada, seni kerajinan. Nah 17, tapi sebenarnya kalau kita berdua sering bilang juga, sebenarnya nggak mesti dalam 17 ini. Bisnis apapun itu sebenarnya harus Bisa. kreatif gitu loh. Benar. Misalnya contoh konsultasi, misalnya ekspor impor, dan dia juga harus kreatif juga dong. Benar. Kalau nggak bisnisnya nggak bisa berkembang gitu loh. Jadi sebenarnya semua itu cuma kenapa dipetakan 17? Karena komponen kreativitasnya tinggi di bidang ini. Desain kan butuh kreativitas, imajinasi ya kan, kemudian desain grafis, animasi, film. Tapi sebenarnya intinya semua bisnis itu harus kreatif. Kalau nggak kreatif dia nggak akan bisa survive, karena kan banyak perubahan-perubahan. Kalau nggak kreatif, gimana dia bisa menghadapi perubahan-perubahan gitu? Ya unsur kreatifnya yang Kreatif itu. kita miliki ya. Iya. Di bisnis apapun, Di bisnis apapun. tidak mesti bisnis kreatif, Iya. apalagi yang memang bisnis kreatif memang jelas-jelas butuh ide ya, betul. Ya. Di bisnis apapun, Iya. Tetap kreativitas betul. Karena konsumen apalagi tuh, di dunia. iya, karena bisnis konsumen itu kreatif. nggak bisa menonton. KFC kalau dari dulu sampai sekarang ayam aja ya mungkin orang jenuh. Tiba-tiba muncul kentang yang mungkin diramu pakai apa, terus kemudian muncul lagi spaghetti, muncul lagi yang rasa rendang, muncul lagi hal-hal. Jadi sebenarnya masih tetap di core utamanya itu kuliner, tapi konsumen pasti akan bosen gitu. Sehingga dia harus bisa berkreativitas terhadap menunya misalnya. Kalau kita lihat misalnya seperti salah satu restoran yang terkemuka pizza misalnya, nah itu selalu variatif menyajikan menu-menu itu. Tidak hanya misalnya menunya itu aja, dia keluarkan menu lagi yang lain lagi, mungkin rasa tuna, kemudian rasa yang umumnya kan keju misalnya, dia keluarin lagi apa misalnya rasa salmon atau rasa apa gitu. Habis itu nanti 3 bulan ini dihilangkan menu, nanti 6 bulan lagi mau menu nostalgia, balik lagi ke sini, itu kan cuma permainan kreativitas saja. Orang mengejar nostalgia dulu, mungkin dia pernah bawa pacarnya makan salmon di situ, rasa salmon, kemudian dia munculkan dengan pakai bahasa-bahasa menarik, punya kenangan terhadap menu kami yang dulu ini. Ya, itu kan hal sebenarnya cuma ngejual kreativitas, cerita, storytelling. Kalau kita lihat misalnya seperti sekarang kopi marak ya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya kopi yang di A, di B, di C, di D? Yang mereka jual itu kan cerita. Iya benar. Perasaan emosi kita yang dijual gitu loh. Iya. Jadi memainkan itu, ada Bahan kopi bakunya kan ini, sama, kopi bahan itu, bakunya. dia sama. Kopinya juga diambil juga di Takengon, diambil juga di Iya. di Sumatera gitu kan. Tapi kenapa dia bisa bikin cerita-cerita itu yang membuat orang mau ke situ? Ditambah lagi desain-desainnya yang bagus, Desain yang bagus, kayak ya kan? ada komunikasi gitu ya. Jadi orang itu membeli itu akhirnya karena kreativitas si produsen itu bisa menciptakan satu hal yang menyentuh hati dia gitu loh. Itu yang dimainkan. Nah, itu yang dimainkan itu butuh kreativitas. Dan lagi ini lagi ya, tidak dibatasi oleh jarak ya, Gak ada. bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Iya. Karena begini, Kapan saya aja. dagang online, Iya. saya pasang di platform salah satu. Iya. Kadang jam 12 malam pun tetap Tetap ini bisa. ada. Iya. Justru sebenarnya luar biasa sih. Iya. Cuman memang mungkin belum tersampaikan yang positif ini. Artinya mereka-mereka yang masih dengan pola-pola lama itu berpikirnya bahwa ini sepertinya sulit gitu. Padahal sebenarnya mudah. Orang merasa digital itu rumit karena harus mempelajari algoritma. Rumit. Betul. Nah sebenarnya yang salah itu mungkin edukasi ya. Edukasi itu seharusnya bisa membuat ini jadi simple gitu loh, bukan membuat ini kesannya jadi sulit. Yang mengedukasi itu sebenarnya peran siapa? Iya. Semua pihak, Semua terutama pihak. terutama pemerintah, karena kan mereka regulator. Sebenarnya. Tapi itu tadi ada kendala-kendala mungkin di teknis, ada kendala-kendala di Dari pengalaman Sulit. saya dengan Pak Aditya itu orang mau animasi sulit. Benar, kita tidak bilang animasi itu juga gampang, tapi tidak sesulit yang dibayangkan sih sebenarnya. Jadi ketika kita misalnya diundang seminar gitu ya, kita malah ngasih tahu bahwa sebenarnya animasi itu tidak sesulit yang dibayangkan sebenarnya. Jadi mereka tuh bikinnya ada rumit dulu. Karena apa? Karena mereka sebelumnya pernah ikut pembelajaran dengan pemateri yang mungkin menyampaikannya rumit. Nah itu akhirnya membuat dia menjadi traumatik. Sehingga ketika mereka, karena banyak yang ikut pelatihan di kami itu, mereka udah ikut pelatihan sebelumnya. Misalnya mereka belajar animasi di tempat kami, kita kan punya training animasi. Nah
selain studio animasi kita punya trainingnya juga. Karena kita pengen supaya orang juga bisa dan kita gampang mencari SDM-nya. Nah, ketika misalnya dia belajar, kita tanya, udah pernah belajar? Pernah Pak? Di mana? Ada Pak tempat sebelumnya. Kita sebut aja misalnya C lah gitu. Nah, terus kenapa belajar lagi? Kan udah belajar di sana. Kok kayaknya susah Pak belajar di sana. Nah, belajar di tempat kita, ya kita mensimpelkan gitu loh, gak kita bikin rumit gitu loh. Nah, sehingga akhirnya dia happy dan akhirnya dia merasa, loh, berarti ngapain ya belajar yang susah-susah kayak di tempat sana gitu. Nah, akhirnya kita juga melihat ternyata untuk mengedukasi itu akhirnya balik lagi butuh passion gitu. Kalau kita nggak punya passion untuk memberikan yang terbaik, kita nggak punya passion untuk membuat siswa happy, nggak bisa gitu. Nggak akan nyampe gitu. Ya, ini banyak pembelajaran ya. Ternyata mungkin rasa ketakutan di awal yang ketakutan, traumatik, shock duluan. Ya, disebutkan orang itu susah. Karena dia masuk ke pikiran dia ini sulit gitu. Tapi kalau kita bisa teropos, kita bisa sampaikan nggak sesulit itu kok. Gitu. Ya, menarik ya. Ini baru terasa gitu. Setelah bicara dengan pakar-pakar tuh, ya jangan takut ya. Iya. Kita nggak usah alergi dengan perubahan bisnis. Orang kita bisnis susah gitu kan. Kita sikapi, Iya. kita cari jalan keluar, kita cari bagaimana cara kita untuk belajar. Iya. Dan ternyata saya lihat potensi yang akan ditimbulkan luar biasa, sangat luas, Banyak. luar biasa sebenarnya. Makanya kalau ada yang bilang, kan sering tuh kita tanya anak-anak muda nganggur segala macam, kita tanya, kenapa kok nggak kerja? So cari kerja, padahal bukan so cari kerja. Bidang kerjanya itu dia nggak mampu. Banyak loh proyek-proyek. Kita itu kewalahan, Pak Andi kewalahan, saya kewalahan untuk mencari SDM. Karena proyek itu banyak banget. Benar. Tapi yang terjadi adalah mereka itu nggak mampu ngerjainnya. Iya. Bukan nggak ada lapangan kerjanya, bukan nggak ada proyeknya, tapi mereka nggak mampu. Contoh simpel, saya misalnya butuh desainer untuk bantu saya bikin desain logo untuk UKM misalnya. Nah, boro-boro mereka bikin desain logo, bikin kartu nama aja nggak bisa. Gimana mau bikin desain logo? Desain kartu nama yang simpel aja, kotak, kasih nama, di desain yang mana, itu aja mereka nggak bisa. Terus gimana? Sederhana itu ya. Simple gitu loh. Jadi artinya mereka itu nggak punya kemampuan. Kenapa? Mungkin ketika di sekolahnya, mohon maaf, bukan bermaksud sekolah nggak mampu, tapi mungkin sekolah sudah disibukkan dengan macam-macam kan, administratif, mungkin sistem-sistem pengurusan berkas-berkas. Dan tuntutannya harus kembali ke diri kita. Nah, sebenarnya di situ, Mr. Alvin. Jadi sebenarnya banyak potensi yang bisa digali, tapi karena tidak ketemu linknya ini semua, akhirnya menyebabkan tadi terjadi pengangguran, terjadi orang skeptis, jadi orang nggak percaya diri. Padahal sebenarnya mereka tuh punya potensi loh. Kalau kita gali, saya sama Pak Andi lihat loh, ini jago banget dia untuk bikin ini 3 dimensi. Kenapa ini kok nggak bisa dikembangin kemampuannya? Oh, ini ada jago bikin komik ini. Kita bisa gali. Jadi berarti kita sekarang menjadi kayak got talent gitu. Pemandu bakat ya. Kita cari bakat. Kita got talent, kita mencari bakat-bakat gitu loh. Kan nggak mungkin kayak tadi Pak Alvin, Mr. Alvin bilang bahwasanya kita harus learning lagi semua, nggak mungkin. Iya. Kita harus pakai tim Benar. untuk membantu kita. Karena kita sekarang sudah di level atas. Kita kan dulu dari tahun 2001 kami di bawah Pak, teknis. Bikin desainnya sendiri, bikin kerjaannya sendiri. Tapi kan beriring waktu kita harus naik level, Benar. menjadi manajerial, menjadi produser. Benar. Kalau enggak, saya pengen nyari project. Kalau saya sama Pak Andi masih ngerjain di komputer, Iya. jobnya dicari sama siapa? Di situ. Yang negosiasi klien siapa? Yang lobby klien siapa? Iya. Yang untuk mempresentasikan ke klien siapa? Kan nggak ada. Makanya kita butuh tim. Nah, ketika timnya ini nggak punya kemampuan, nah kita yang kelabakan, turun lagi ke bawah, ngedesain lagi gitu loh. Padahal udah waktunya udah habis gitu, nggak cukup gitu. Jadi itu ya sebenarnya permasalahannya ya. Iya. Kita kembali ke diri sendiri sebenarnya. Ya, dan ke diri sendiri itu ketakutan itu yang sebenarnya gini, ketakutan itu benar. Tapi ini dilebih-lebihkan. Ya wajar, Mr. Alvin, karena dia nggak dapat input dari manapun gitu. Dan Jadi, ada mungkin orang Dia- yang memanfaatkan itu untuk jualan gitu loh. Jadi dia Ya. menjual mohon maaf ya, Ketakutan ketakutan supaya dia produknya laku atau dia dipakai. Nah, gitu loh. ya itu yang mungkin harus Atau supaya tidak ada pesaing. Iya. Misalnya gitu. Kan sekarang lucu kalau kita masih memikirkan pesaing. Benar. Kita harus memikirkan ini adalah mitra. Kami Pak Andi bikin buku. Itu dibilang, kenapa kamu bongkar rahasia kamu di buku? Kita buka training.
dibilang sama teman kita, kenapa kamu buka rahasia dapur kamu sama orang? Itu jadi pesaing. Padahal kita nganggap itu sebenarnya mitra. Mitra. Karena kalau kita ngerjain proyek kita nggak sanggup lagi, kan kita pasti panggil mereka bantu kita, gitu loh. Bukan sebagai pesaing, gitu loh. Akhirnya lebih kuat. Lebih kuat, gitu loh. Jadi yang terjadi sekarang ini saya lihat sih ketakutan yang mungkin harus diubah terhadap digital itu, sesuatu yang sulit, rumit, harus ngerti algoritma, terus Teknis. infrastrukturnya mahal, sulit untuk menjangkau. Itu yang sebenarnya harus harus diletakkan dulu gitu ya. Karena seperti kita melihat sulap gitu. Ya kalau tidak ada yang ngasih tahu ya itu sulap tuh rumit benar itu. Tapi begitu dikasih tahu sulap bertopeng, kok sederhana ya. cuma pakai trik begini, ya itu bisa dibongkar gitu. Jadi hal yang sulit itu sampai kapanpun tetap sulit. Kalau Pak ya, Aditya sama Pak Aditya ini sudah berapa tahun di industri kreatif ini? sejak tamat kuliah ya. Ya, 19 tahun. Dari 2001 ya. 20 tahun ya. Tahun depan 20 tahun. Tahun depan 20 tahun. Iya. Sudah banyak pengalaman. Ya, karena mau nggak mau memang kita harus konsisten. Bisnis itu kan nggak bisa kita loncat-loncat. Kita harus konsisten, persisten, tapi tetap berinovasi. Kalau nggak kita kalah. Gitu. Nah, kalau kita betul. Nah, Ya, dari awal tuh sebenarnya kalau saya sama cerita Pak Aditya itu ketika kita 2001 muncul untuk menjadi konsultan itu, sebenarnya kita juga harus memikirkan bagaimana kita itu tidak muncul dengan standar yang sudah ada gitu. Karena kalau standar sudah ada, konsumen juga nggak akan melihat kita. Nah, jadi disitulah kalau kembali ke sharing awal tadi, kita pakai animasi 3 dimensi. Dan sebenarnya kalau teknologi ini bahkan sampai sekarang pun orang juga masih banyak yang belum tahu terhadap animasi 3D gitu ya. Nah, sehingga ketika kita punya teknologi ini jauh sebelumnya, ini masih cukup lama waktunya gitu. Jadi sehingga poinnya adalah teman-teman yang mulai berbisnis sebenarnya harus menguasai teknologinya sebenarnya. Ya, itu dia. Oke, Pak Aditya, Pak Aditya, ini waktu yang sangat berharga. oh, udah selesai ya? belum. Masih ada lagi. Ini dari penutupannya berapa ini? Jadi memang ini kita mendapatkan pencerahan, begitu juga mungkin para pemirsa yang ada dimanapun berada. Ternyata kita tidak boleh takut untuk menghadapi tantangan di perubahan-perubahan besar, yaitu di era digital dan di pandemi. Kembali ke kita bahwa kita harus kreatif, itu inti yang bisa saya ambil dari pembicaraan ini. Mungkin Pak Aditya bisa memberikan tips dan atau pesan-pesan buat para UMKM atau yang ingin masuk di dalam dunia kreatif atau industri kreatif. Ya, mungkin sedikit tips dari pengalaman kami gitu ya, hampir 20 tahun di industri kreatif ini. Yang saya pikir pertama tetap dari passion dulu, karena kalau sudah passion pasti teman-teman akan perjuangkan itu, karena itu sudah passion ya. Jadi sudah passion itu akan muncul semangatnya, energinya, bahan bakarnya itu gitu. Kalau gagal, saya pikir dengan passion yang ada itu pasti akan mencoba lagi sampai memang teman-teman bisa dapatkan yang menjadi tujuan teman-teman. Jadi passion saya pikir fondasi yang paling prinsip ya. Terus kemudian saya pengen mulai dari yang simpel aja. Teman-teman kalau ingin melakukan satu perubahan gitu ya menghilangkan ketakutan tadi, terus teman-teman kan berubah nih ceritanya ya. Kalau yang baru ya mungkin enggak gitu, tapi kalau yang mungkin polanya konvensional dulu ya mungkin berubah gitu. Itu teman-teman jangan memikirkannya yang sulitnya dulu gitu. Teman-teman coba mulai dari yang simpel aja. Coba teman-teman lakukan perubahan itu mulai dari sekarang. Tidak usah, misalnya simpelnya teman-teman belajar animasi 3D gitu ya. Luangkan aja waktu berapa ya? 5 menit. Masih kebanyakan nggak ya? 2 menit deh kalau nggak. 2 menit aja buka aplikasi komputer 3D itu. Tapi teman-teman lakukan setiap hari gitu. Jadi jangan langsung spare 2 jam duduk gitu ya sampai pusing sendiri, tidak usah. Jadi teman-teman luangkan waktu aja mungkin ya 5 menitan, 2 menitan, 3 menitan gitu ya. Tapi lakukan secara kontinu. Jadi lakukan secara kontinu sampai teman-teman menjadikan itu habit gitu ya. Ketika sudah jadi habit, katakanlah 3 bulan teman-teman sudah menjadi kebiasaan, tingkatkan yang tadinya 2 menit mungkin jadi 5 menit. Begitu seterusnya sampai mungkin jadi 10 menit, jadi 13 menit, jadi setengah jam dan seterusnya. Poinnya adalah sama ketika saya nulis buku, Mr. Alvin, jadi kalau langsung dibayangkan buku yang tebalnya 200 halaman, 200 halaman itu sulit. Teman-teman pasti membayangkannya langsung seperti itu. Tidak.
Tidak seperti itu. Mulai aja dari setiap hari menulis itu 1 halaman. Nggak mampu 1 halaman, setengah halaman. Nggak mampu setengah halaman, 1 paragraf. Nggak mampu 1 paragraf, 1 kalimat. Tapi lakukan setiap hari. Kalaupun itu memerlukan waktu sampai setahun misalnya, karena teman-teman mulainya cuma dengan 1 paragraf, nggak apa-apa. Tapi tetap konsisten. Jadikan itu habit. Jadi ketika ketakutan itu sudah berganti jadi habit, nanti lebih simpel. nanti teman-teman akan ketemu jalannya sendiri. Mungkin itu dari saya. Kalau dari saya, dari pengalaman kami, saya dan Pak Andi, Mr. Alvin di dunia kreatif 20 tahun depan, itu ada 8 plus 1 poin untuk bisa sukses di era digital, di era saat ini. Pertama adalah passion, tadi kita udah diskusi banyak. Harus berangkat dari minat, kesukaan, sehingga tidak mudah untuk menyerah. Kemudian yang kedua, kuasai skill. Jadi saya punya passionnya di animasi, maka saya harus mempelajari skillnya. Kalau nggak, saya cuma nonton aja. Nah, saya harus pelajari skill animasi. Teman-teman juga silakan, hobinya, passionnya masak, pelajari skill masaknya. Kemudian bikin karya. Nah, dari karya itu saya, Pak Adi punya karya, yang karya itu menjadi pembuktian kita, menjadi produk kita. Nah, kemudian setelah karya, selling. Mau nggak mau kita harus jualan. Banyak orang yang, aduh saya nggak jurusan dari ekonomi Pak, saya nggak bisa jualan, saya malu. Nggak bisa Pak. Apapun profesi Anda, apapun kuliah, background kuliah Anda begitu tamat, Anda harus jualan, nggak bisa milih-milih. Kemudian yang kelima, harus kreatif. Karena dari kreatif itu Anda bisa punya banyak ide lagi. Teman-teman punya ide mau bikin apa. Tadi kita udah cerita misalnya kopi sederhana banget. Dan dari dulu ke sekarang ya kopi itu gitu-gitu aja, nggak beda. Yang beda ada terjadinya kreativitas, dikemas, di packaging, dibuat rasa keju, bisa di komen-komen lah. Macam-macam. Kemudian yang keenam adalah teamwork. Mau nggak mau nanti teman-teman nggak bisa kerja sendirian lagi. Superhero aja nggak bisa sendirian lagi ya Pak. Avengers bergabung mereka. Karena apa? Karena musuh makin kuat. Benar. Teknologi juga semakin kenceng. Tantangan semakin hebat. Nah, jadi bangun teamworknya. Nah, yang ketujuh adalah konsisten dan persisten. Karena kalau nggak konsisten dan persisten, apapun nggak akan bisa jadi. Kami, Pak Andi, bisa nulis sampai 40 buku karena konsisten. Nah, yang kedelapan adalah finansial. Finansial ini penting karena kita hampir nggak mempelajari itu. Selama kuliah, mungkin selama sekolah, kita nggak pelajari tentang finansial, tentang marketing. Akhirnya kita bingung bagaimana mengatur ketika udah dapat job banyak, income banyak, tapi ya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, itu udah 8. Nah, plus satunya adalah coba belajar yang namanya law of attraction. Jadi, law of attraction adalah hukum tarik-menarik. Nah, teman-teman juga kita Pak Andi, mungkin Mr. Abu, sudah mempraktekkan itu. Bagaimana kita memikirkan sesuatu maka itu bisa terjadi. Dulu saya sama Pak Andi sering ke Gramedia, sering ke toko buku. Kita pengen suatu saat nama kita ada di rak toko buku itu, dan itu terjadi. Kenapa? Karena kita mikirkan. Begitu kita mikirkan maka kita akan kebawa ke tindakan. Maka akan bawa ke dalam langkah-langkah kita, sehingga akhirnya itu terwujud. Jadi law of attraction adalah hukum tarik menarik. Pikirkan sesuatu terus menerus, maka itu akan terwujud karena kita sudah satu frekuensi dengan yang kita pikirkan. Itu Pak Frans. Ya, oke. Terima kasih Pak Aditya dan Pak Aditya. Ya. 1 jam kita berbincang, tidak terasa waktu, terasa hanya 1 atau 2 menit. Itu karena memang ya itu salah satu kreativitas juga. Molor jadi kreatif ya. Ya, banyak hal-hal yang kita dapat di dalam perbincangan ini, di dalam dialog yang singkat ini, mungkin bisa berguna bagi kita untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan di dalam menjalani bisnis kita atau kehidupan kita ke depan. Nah, dari Kopi Opi Studio saya Alvin, selamat siang dan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka.